Film ini diangkat dari kisah nyata yang bercerita tentang kehidupan keluarga kecil Chris Gender yang tinggal di sebuah apartemen sederhana bersama istrinya yang bernama Linda dan seorang anak laki-laki berusia 5 tahun yang bernama Chris Cooper. Chris adalah seorang ayah yang pengasih, pekerja keras, dan juga bertanggung jawab untuk menghidupi keluarganya. Pagi itu Chris bersiap-siap untuk menjual barang dagangannya, yaitu mesin skener, alat untuk memindai kepadatan tulang, dan menitipkan anaknya ke rumah tempat penitipan anak karena istrinya bekerja sebagai karyawati pabrik tekstil di kota Francisco. Hari-hari dilalui oleh Chris dan keluarga kecilnya, yang mana setiap hari Chris harus berjalan menyusuri kota untuk menawarkan alat skenernya ke setiap rumah sakit yang ada di kota tersebut. Tetapi tidak mudah untuk menjual alat itu dikarenakan harganya yang begitu mahal, dan lagi alat itu pun belum begitu penting untuk keperluan rumah sakit. Tetapi Chris tidak menyerah, dia terus menawarkan alat tersebut ke setiap rumah sakit lainnya meskipun hari itu barangnya tidak ada satupun yang terjual. Pada siang hari di saat Chris sedang menjual barang dagangannya, Chris menemui istrinya ke tempat dia bekerja untuk memberitahukan bahwa hari ini dia tidak bisa menjemput anaknya dikarenakan Chris bakal pulang malam. Karena agar hari ini Chris bisa menjual alat skenernya. Karena kalau 2 barang saja yang berhasil Chris jual, Chris bisa menutupi biaya hidup keluarganya dalam waktu 1 bulan. Pada suatu malam, Linda menanyakan hasil penjualan alat skenernya kepada Chris untuk biaya hidup keluarganya dan membayar tagihan sewa rumah kontrakan dan keperluan lain-lainnya. Tetapi jawaban Chris membuat Linda kecewa karena malam itu Chris tidak berhasil menjual satupun alat skenernya. Seperti hari-hari biasanya, pagi itu Chris bergegas untuk menjual alat skenernya dan sambil menitipkan anaknya ke rumah tempat penitipan anak. Di saat Chris sedang berjalan di kota Francisco, dia melihat seorang pria yang baru saja turun dari sebuah mobil Ferrari mewah. Chris pun sangat terkesan dengan pria tersebut. Tanpa ragu, Chris pun bertanya kepada pria itu, "Halo Pak, bagaimana Anda bisa mendapatkan mobil sekeren ini?" Sambil menatap ke atas gedung, pria itu pun menjawab pertanyaan Chris, "Saya bekerja di gedung itu sebagai pialang saham. Kamu pun bisa seperti saya karena sebagian seorang pialang saham tidak memerlukan pendidikan yang tinggi, asal kamu bisa bermain angka dan bisa berinteraksi dengan orang lain," ucap pria tersebut. Malam hari itu Chris meminta izin pada istrinya bahwa besok dia akan melamar pekerjaan ke gedung pialang saham. Namun istrinya Chris malah mengejaknya seolah-olah apa yang akan dilakukan Chris itu bodoh, karena menurut Linda tidak mudah untuk bisa bekerja di gedung kantor sebesar itu. Linda menyarankan agar Chris fokus saja menjual alat skenernya. Pada siang harinya, di saat Chris sedang berjualan alat skenernya, Chris melihat selembar kertas lowongan kerja pialang saham yang ditempel di sebuah kaca gedung kantor pialang saham. Dan akhirnya Chris pun merasa senang karena akhirnya ada kesempatan untuk bekerja di kantor tersebut. Tetapi berhubung untuk masuk ke dalam gedung itu, Chris tidak diizinkan untuk membawa alat skenernya. Akhirnya terpaksa Chris pun menitipkan alat tersebut ke seorang pengamen jalanan yang ada di tempat itu. Di saat Chris sedang melakukan wawancara dalam kantor itu, Chris melihat seorang pengamen sedang membawa kabur alat skenernya ke arah stasiun kereta. Chris pun langsung bergegas keluar untuk mengejar pengamen itu sampai stasiun kereta. Tetapi sial, pengamen tersebut sudah masuk ke dalam kereta dan akhirnya Chris pun kecewa dan harus rela kehilangan alat skenernya. Di saat menuju arah pulang, dia melihat selembar kertas yang ada di tangannya, yang mana kertas tersebut berisi tentang kriteria karyawan yang akan diterima kantor pialang saham itu. Ternyata yang melamar ada 20 orang dan yang akan diterima hanya 1 orang. Dan Chris pun mulai tidak percaya diri karena orang yang melamar di kantor itu semua berpendidikan di atas rata-rata. Tetapi Chris tidak putus asa, dia pun bertekad dan yakin akan diterima untuk bekerja sebagai karyawan pialang saham itu. Sesampainya di rumah, Chris melihat sikap istrinya yang begitu kurang menyenangkan karena Linda kesal kepada Chris yang perekonomian keluarganya setiap hari tidak ada perubahan. Pagi ini di saat Chris menjual alat skenernya, Chris menyempatkan diri ke kantor pialang saham untuk memberikan surat lamaran kerja ke seorang manajer yang bernama Jay. Namun Jay terlihat sangat sibuk sehingga dia tidak bisa menginterview Chris. Dia hanya mengambil lamaran Chris dan berkata, "Kalau nanti lamarannya diterima, saya akan menghubungi Anda." Pada malam itu di saat Chris sedang menonton televisi sambil memainkan permainan Rubik, anaknya Chris mendengar berita bahwa negaranya sedang dilanda krisis. Chris pun bingung karena ini akan berdampak pada penjualan alat skenernya. Pagi itu ketika Chris sedang berjalan untuk menjual alat skenernya, Chris melihat Jay yang sedang menyetop taksi. Dan Chris pun menghampiri Jay dan menanyakan tentang lamarannya yang kemarin Chris berikan kepada Jay. Namun Jay tidak memberikan jawaban apa-apa. Malahan Jay langsung masuk ke dalam mobil taksi itu. Dan tanpa pikir panjang, Chris pun ikut masuk ke dalam mobil taksi tersebut. Setelah berada di dalam mobil itu, Chris mengajak Jay berbincang-bincang soal lamaran kerjanya. Namun Jay terlihat cuek, dia malah sibuk menyusun permainan Rubiknya. Akhirnya Chris mengatakan pada Jay bahwa dia bisa menyelesaikan permainan Rubiknya. Dan akhirnya Jay pun memberikan Rubik kepada Chris untuk menyusun permainan Rubiknya. Dan benar saja Chris berhasil menyusun permainan Rubiknya pas di saat taksi tersebut berhenti di tempat tujuan Jay. Dan Jay pun terkesan melihat kemampuan Chris yang dapat menyusun Rubiknya dalam waktu hitungan menit. Ketika Jay turun dari taksi, Chris pun mulai kebingungan karena dia harus membayar ongkos taksi, sedangkan uang yang ada di dompetnya tidak cukup untuk membayar taksi tersebut. Dan akhirnya begitu taksi berhenti, Chris pun turun dan lari menuju stasiun kereta untuk menghindari kejaran sopir taksi tadi.
Dan akhirnya Chris pun lolos dari kejaran supir taksi tadi, tetapi sial, di saat Chris masuk ke dalam kereta, tangan Chris terjepit di antara dua pintu kereta, dan akhirnya Chris pun harus kehilangan lagi alat scannernya. Saat Chris masih berada di stasiun kereta, Chris menelpon istrinya bahwa dia tidak bisa menjemput anaknya dikarenakan Chris bakalan kemalaman di jalan. Istrinya Chris pun marah karena Linda menganggap Chris ayah yang tidak bertanggung jawab terhadap anaknya. Chris pun menjelaskan masalah yang menimpanya, tetapi Linda tidak mau mengerti dan memutuskan untuk meninggalkan Chris. Chris pun segera pulang untuk menjaga istri dan anaknya pergi, namun Chris terlambat karena Linda dan anaknya sudah pergi dan semua barang-barangnya pun dibawa oleh istrinya. Di saat Chris sedang kebingungan, terdengar suara telepon. Ternyata telepon tersebut dari Jay, manajer kantor yang tadi siang bersama Chris di dalam taksi. Jay menyuruh Chris ke kantornya untuk melakukan interview. Pagi harinya Chris menemui Linda di rumah orang tuanya untuk mengambil anaknya Chris Cooper karena Chris begitu sayang pada anaknya sehingga dia tidak mau terpisah dengan anaknya. Akhirnya Linda pun mengizinkan Chris untuk membawa anaknya. Pada suatu malam di saat Chris sedang memasak makanan untuk anaknya, terdengar seseorang yang sedang mengetuk pintu. Ternyata orang tersebut sang pemilik rumah. Dia mendatangi Chris untuk menagih uang sewa kontrakannya. Berhubung Chris belum mempunyai uang, Chris pun meminta tenggang waktu kepada sang pemilik rumah itu. Beruntung si pemilik rumah masih memberikan tenggang waktu dengan syarat Chris harus menyetet rumah kontrakannya. Di saat Chris sedang mengecat rumah kontrakannya, terdengar lagi seseorang yang sedang mengetuk pintu. Kali ini dua orang petugas kepolisian untuk menagih uang tilang dan denda pajak kendaraannya. Malam itu juga Chris dibawa ke kantor polisi untuk dimintai keterangan soal pembayaran tilang dan pajak kendaraannya yang belum juga Chris lunasi. Sesampainya di kantor polisi, negosiasi pun terjadi antara Chris dan polisi. Kali ini Chris tidak diberikan toleransi dikarenakan semua tagihan Chris sudah melebihi tenggang waktu. Dengan sangat terpaksa, Chris pun harus tidur di dalam penjara untuk mengganti semua tagihannya. Malam itu juga Chris langsung menelepon istrinya untuk menjaga Chris Cooper anaknya, karena malam ini dia tidak bisa pulang dikarenakan harus tidur di dalam penjara. Pagi itu di saat Chris masih di dalam penjara, Chris baru ingat bahwa hari ini ada pertemuan dengan Jay untuk melakukan interview. Dengan sangat terburu-buru, Chris pun segera menuju kantor pialang, tanpa sempat membersihkan diri ataupun mengganti pakaiannya. Di bagian rambutnya pun masih ada sisa-sisa cat bekas kemarin malam mengecat rumah kontrakannya. Chris pun menjadi pusat perhatian orang-orang yang ada di kantor itu, termasuk manajernya Jay. Dengan wajah yang lusuh dan juga rambut yang masih ada sisa-sisa catnya, Chris pun menghampiri manajernya dan bercerita tentang masalah yang ia hadapi, dari mulai kantor polisi sampai ke kantor pialang saham, tanpa sempat membersihkan diri ataupun mengganti pakaiannya. Dan semua orang yang ada di kantor itu pun tertawa mendengar cerita Chris. Dengan pengakuan dan kejujuran Chris, akhirnya Chris pun diterima untuk menjadi bagian dalam kantor pialang tersebut. Tapi Chris belum bisa diangkat menjadi karyawan dikarenakan Chris harus melewati masa-masa training selama 6 bulan. Selama menjalani masa training, Chris tidak akan mendapatkan gaji selama 6 bulan, dan Chris pun setuju. Esokan harinya, Linda istrinya Chris yang sudah tidak tahan lagi dengan perekonomiannya yang sulit, ditambah lagi Chris yang tidak bisa lagi berjualan alat scannernya, dikarenakan harus mempelajari tentang pialang saham selama 6 bulan tanpa gaji. Linda pun memutuskan untuk pergi ke rumah orang tuanya dan menitipkan anaknya kepada Chris. Karena Linda tahu Chris sangat sayang pada anaknya, sehingga tidak mungkin Linda mengajak anaknya pergi ke rumah orang tuanya. Esok paginya, di saat Chris akan berangkat ke kantor pialang saham, Chris menyempatkan waktunya untuk menjual alat scannernya bersama anaknya. Dan setelah itu, Chris menitipkan Chris Cooper ke sebuah rumah penitipan anak yang ada di kota tersebut. Hari itu menjadi hari yang baik buat Chris karena hari itu Chris berhasil menjual satu alat scannernya, yang mana uang hasil dari penjualan alat tersebut dapat menutupi biaya hidup Chris dan anaknya dalam waktu 1 bulan. Setelah itu, Chris bergegas menuju kantor pialang saham dan menitipkan anaknya ke sebuah rumah penitipan anak. Pada hari pertama Chris di dalam kantor pialang saham, Chris diberikan buku-buku panduan tentang pialang saham yang akan Chris pelajari selama 6 bulan. Selama menjalani masa-masa training di kantor pialang saham, Chris banyak menerima perlakuan yang kurang menyenangkan dari karyawan senior yang ada di kantor itu. Mulai harus membuatkan kopi, membeli makanan, dan esok harinya di saat Chris sedang melihat daftar orang-orang yang mempunyai perusahaan besar, Chris pun mendapatkan satu klien, yaitu Walter Ribbon, seorang CEO di sebuah perusahaan besar. Chris ingin mengajaknya kerjasama agar dia mau menanamkan saham di kantor pialang sahamnya. Chris pun segera menghubungi orang tersebut agar bisa bertemu dengannya. Tetapi halangan selalu menghampiri Chris. Di saat Chris akan menemui Walter, atasan kantor menyuruh Chris untuk memarkirkan kendaraannya. Chris pun tidak bisa menolak dan akhirnya Chris pun terlambat untuk menemui Walter, karena Walter sudah keburu keluar dengan urusan bisnis lainnya. Esok harinya di saat Chris libur, Chris memanfaatkan waktu liburannya dengan anak sambil menjual alat scannernya, dan Chris menyempatkan waktu mengunjungi rumah Walter yang kemarin gagal Chris temui. Di perjalanan menuju rumah Walter, anaknya Chris melihat anak yang sedang berlarian sambil memegang bola football, dan anaknya Chris pun berkata kepada Chris bahwa dia ingin melihat pertandingan football. Sampainya di depan rumah Walter mendengar percakapan Chris bahwa anaknya yang ingin melihat pertandingan football. Dan kebetulan pada hari itu Walter juga akan melihat pertandingan football. Dan Walter pun mengajak Chris dan anaknya untuk melihat pertandingan football. Di
Di saat Chris dan Walter sedang asik melihat pertandingan football, Chris pun membuka percakapan bersama Walter agar Walter mau menanamkan modalnya di kantor pialang saham Chris. Namun Walter tidak merespon perkataan Chris karena menurut Walter tidak etis kalau membicarakan bisnis di luar daripada pekerjaannya. 4 bulan kemudian, Chris pun berhasil menjual semua alat scannernya. Tetapi sayang, uang dari hasil penjualan alat scannernya terpotong otomatis dari rekening tabungannya. Dikarenakan Chris belum bayar semua tunggakannya, dari mulai tilang pajak kendaraan, hutang bank, dan yang lain-lainnya. Dan sisa uang yang ada di dalam rekeningnya pun hanya tersisa $26 saja, atau 360 ribuan. Saat Chris sedang bermain di taman bersama anaknya, Chris melihat seorang lelaki tua yang sedang membawa alat scannernya. Ternyata alat tersebut yang ketinggalan oleh Chris dulu di dalam stasiun kereta. Dan Chris pun segera menghampiri orang tersebut untuk mengambil kembali alat scannernya. Setelah Chris berhasil mengambil kembali alat scannernya, Chris pun langsung menjual alat tersebut ke sebuah rumah sakit yang ada di kota itu. Sesampainya di rumah sakit, dokter yang ada di rumah sakit itu pun tertarik dengan alat scannernya Chris. Dokter itu pun mau membeli alat scannernya. Tetapi sayang, di saat melakukan uji coba, alat tersebut tidak berfungsi karena di dalam alat itu ada satu komponen yang rusak. Dan akhirnya dokter itu pun tidak jadi untuk membeli alat tersebut. Berhubung waktu sudah larut malam, Chris dan anaknya pun pulang menuju rumah kontrakannya. Sesampai di rumah kontrakannya, Chris terkejut melihat barang-barangnya sudah berada di luar rumah kontrakan itu. Ternyata Chris diusir dari rumah kontrakannya, dikarenakan sudah 3 bulan lebih Chris sebelum juga bayar sewa rumah kontrakannya. Pada akhirnya, Chris dan anaknya pun pergi ke stasiun kereta untuk mencari tempat tidur di sana. Sampainya di stasiun kereta, Chris melihat-lihat dan membersihkan alat scannernya yang rusak. Di saat Chris sedang membersihkan alat scannernya yang rusak, anaknya bertanya kepada Chris, "Ayah, alat itu untuk apa?" Dan Chris pun menjawab, "Ini alat untuk pemutar waktu. Kalau tombolnya ditekan, kita akan kembali ke zaman dinosaurus. Untuk itu, kalau kita ingin selamat dari kejaran dinosaurus, kita harus bersembunyi di dalam toilet." Dan Chris pun segera menekan tombol yang ada di luar alat scannernya. Chris terpaksa bersandiwara untuk menghibur anaknya dan juga agar mau anaknya tidur di dalam toilet. Dan akhirnya mereka pun tidur di dalam toilet dengan hanya beralaskan beberapa lembar tisu saja. Selama di dalam toilet, sepanjang malam Chris tetap terjaga untuk menjaga anaknya yang sedang tidur agar tidak ada orang lain yang masuk ke dalam toilet itu. Paginya Chris dan anaknya menuju penampungan khusus tunawisma untuk mendapatkan fasilitas tidur dan makan gratis di sana. Dikarenakan Chris sudah tidak mempunyai uang lagi untuk sewa rumah kontrakan, dan akhirnya Chris pun memutuskan untuk tinggal di sebuah panti yayasan tunawisma yang ada di kota tersebut. Dikarenakan banyaknya tunawisma yang ingin tidur di sana, sehingga Chris pun harus rela mengantri dan berselisih dengan orang-orang yang ada di sana. Malamnya di saat Chris dan anaknya di dalam panti, Chris menyempatkan waktunya untuk memperbaiki alat scannernya yang rusak. Dan setelah itu Chris lanjutkan dengan membaca buku tentang pialang sahamnya. Dengan sedikit penerangan dan ruangan yang sangat sempit dikarenakan fasilitas yang ada di panti tersebut. Hari-hari pun berlalu dan Chris pun sudah melewati masa trainingnya selama 6 bulan. Karena kegigihan dan ketekunan Chris dalam mempelajari pialang saham, akhirnya Chris pun diterima sebagai karyawan pialang saham di kantor tersebut. Dan bulan depan Chris pun sudah bisa menerima gaji pertamanya. Antara sedih dan bahagia, Chris pun sangat terharu dengan keberhasilannya sehingga dia berhasil menjadi karyawan pialang saham di kantor tersebut. Dan setelah itu Chris pun menuju tempat penitipan anak untuk menjemput anaknya, dan Chris pun langsung memeluk anaknya. Sambil memeluk anaknya, Chris pun menangis bahagia karena Chris berhasil melewati segala halang rintangan dan masa-masa sulit bersama anaknya. Dan setelah itu Chris menjadi seorang milioner di kantor pialang saham, dan Chris pun membuat sebuah rumah panti sosial yang ada di kota Francisco untuk mengenang masa-masa sulit dulu bersama anaknya. Dari cerita film ini kita dapat mengambil pelajaran, sesulit apapun kehidupan yang sedang kita jalani, jangan pernah menyerah untuk orang-orang yang kita sayangi. Sekian.